Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafiri Krisi Sudiarto. Perkenalkan, nama saya Erlinda Adelia. Kami dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini kita akan memberitahu cara membudidaya ikan melalui wawancara dan dokumentasi. Selamat menonton. Baiklah, kami di sini bersama Bapak Aan dan Bapak Bahrudin. Baiklah, Pak, kalau boleh tahu untuk dari bibit ke lele dewasanya itu seperti apa prosesnya, Pak? Oh ya. Kalau untuk dari pembibitan itu dibutuhkan waktu diperkirakan itu dari 0 sampai 4,5 bulan. Itu sudah dewasa 4,5. Ya, sampai ukuran ikan konsumsi pecel lele. Nah, kalau dari pembenihan itu di kisaran antara 1 sampai 25 hari. 1 sampai 25 hari itu masuk ke kolam pendederan. Itu udah sebagian dioper ke para petani. Nah, ada petani yang main pendederan. Nah, dari pendederan itu kisaran antara 1 sampai 3 minggu. Nah, sudah itu masuk ke levelan budidaya pembesaran nyampe masa panen. Ukuran pecel lele 7 sampai 8 ekor per kilo. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah step-step dari budidaya dari nol, dari larva sampai ke pembesaran itu diperkirakan antara 0 sampai 4,5 bulan. Baiklah, di sini sudah ada alat dan obat yang akan dijelaskan oleh Bapak Aan. Silahkan. Nah, ini adalah untuk spek pembenihan. Ini adalah sebuah hormon untuk memacu proses pemijahan ikan. Nah, ikan kita pilih dulu mana yang layak untuk dipijahkan. Sesudah itu nanti kita ukur berapa kilogram ikan tersebut. Nah, kita tentukan dosis ini. Nah, ini ada berbagai macam jenis hormon buat pemijahan. Ini adalah dari Opaprim, Opagor, Opaspek, tergantung keadaan ikan tersebut. Jadi layaknya menggunakan obat jenis apa, meskipun ini sama. Ini sama, cuman sedikit ada perbedaan. Jadi buat peruntukan, ada yang di musim panas, ada yang musim penghujan. Jadi lain-lain obat-obatannya itu berdasarkan secara pengalaman. Ya, kalau mungkin secara referensi ini sama buat hormon pemijahan. Jadi seperti itu. Nah, sesudah kita suntik obat seperti ini, kita tunggu antara 1 kali 24 jam. Nah, sesudah itu kita pisahkan, induk kembalikan lagi ke kolam indukan. Nah, larva kita pelihara sampai masa ukuran 1 sampai 2-3 cm. Nah, sesudah itu baru sebagian kita oper ke para petani, ke para pembudidaya pembesaran. Nah, sudah itu ya sampai masa panen. Kalau untuk skala pemijahan ada berbagai macam jenis kategori. Umumnya di masyarakat kita itu yang dipakai cara tradisional dan cara yang semi modern. Bahkan ada yang lebih modern, cuman kita itu kebanyakan pakai tradisional. Yang agak modern mungkin menggunakan seperti inilah hormon. Ada juga yang stripping dan lain sebagainya. Nah, jadi di daerah kita umumnya kebanyakan secara alami dan semi obat-obatan, tergantung situasi dan kondisi terhadap ikan tersebut. Apakah layak secara alami, apakah harus menggunakan hormon. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalau untuk obat yang ini Nah, ini adalah untuk pencampur biar ini pelarut hormon. Oh, Ini adalah cairan injeksi. Jadi sejenis
obat pencampur larutan apa tuh namanya aqua destillata yang identiknya aqua yang dimurnikan. Nah, kalau memang nggak ada ini, kita boleh menggunakan sodium klorida dengan kadar 0,9%. Ada yang menggunakan NaCl dulu, kalau sekarang pakainya sodium klorida, soalnya NaCl itu udah jarang yang menggunakan. Meskipun fungsinya sama, mungkin sedikit ada perbedaan begitu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk prasarana pembudidayaan di sini itu membutuhkan alat dan bahan apa saja ya, Pak? Iya. Kalau untuk prasarana, yang pertama itu kita butuhkan semangat. Iya, semangat bekerja biar badan sehat, bugar. Nah, sudah itu semangat, kita memerlukan modal. Nah, modal itu mesti harus, soalnya untuk beli peralatan. Iya. Nah, besar kecilnya modal tergantung kemampuan kita. Ada yang pakai kolam terpal, ada yang pakai kolam semen. Oh, iya. Ya, jadi seperti itu. Kalau memang untuk para pemula, kebanyakan pakai menggunakan kolam terpal. Ya mungkin karena media, terus memang awal memulai. Iya. Nah, Harus sudah memahami, mungkin ada peningkatan tahap demi tahap. Jadi seperti itu. Nah, adapun untuk budget nilainya itu tergantung dari kemampuan masing-masing dan tergantung besar kecilnya media. Jadi nggak bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Untuk alatnya, Pak, dan untuk alat untuk ininya pembudidayanya, misalkan butuh jaring atau apanya. Kalau untuk alat-alat pembudidaya itu banyak yang diperlukan, serokan, ada jaring buat menyerok ikan, ada bak sortir, terus sarana untuk mengatur oksigen, pompa air, aerator, terus dan lain sebagainya. Untuk pembudidayaan di sini apakah ada kendala atau kesulitan, Pak? Kalau untuk masalah kendala, semua jenis usaha itu ada. Tergantung kita mau menyikapinya sesuai dengan pengetahuan dan bidang keilmuan masing-masing. Nah, kalau untuk budidaya ikan pembenihan, itu yang sering kita jumpai diidentikan atau umumnya teman-teman itu bilang kena aeromonas atau sirip merah, terus lendir mengelupas, itu seperti itu. Itulah hal-hal yang sebagian ditakuti sama para pembudidaya, soalnya efeknya itu luar biasa. Ketika kita lengah dalam penanganan, secara teorinya itu dapat mengakibatkan gagal panen. Nah, dari ikan 100% itu ada kemungkinan nyisa itu antara 5-15%. Jadi luar biasa. Jadi itulah terkadang di antara kendala. Berarti sangat amat berpengaruh ya, Pak ya. Oke, baiklah. Untuk penjualannya biasanya nanti diopernya ke pasar mana ya, Pak, di daerah sini? Kalau untuk segi pemasaran, kita itu sementara membangun sistem komunitas budidaya. Jadi kita enggak terlalu menangani pasar bebas, dalam artian kita ngejual ke mana-mana. Nah, sementara ini kita membangun sebuah jaringan. Jadi ada yang main di bidang pembenihan, pendederan sampai pembesaran. Jadi yang secara spekter organisir. Jadi seperti itu. Jadi kita produksi sudah ada yang mau mengolahnya dari mulai pendederan sampai pembesaran, begitupun sampai pemasaran ke tingkat pasar-pasar tradisional ataupun modern. Jadi sudah ada terorganisir untuk sementara ini. Sudah ada bidang-bidangnya, Pak? Ya, udah ada bidang-bidangnya. Oke, baiklah. Oh iya, Pak, kalau boleh tahu untuk pakan ikan itu bahannya dari apa aja? Oh iya.
Kalau untuk pakan ikan, ada yang pakan dari alami ataupun sisa limbah industri, ada yang dari pakan ya pabrikan. Nah, sementara kita di masyarakat itu ada dua jenis. Ada yang mainnya pakan pabrikan atau istilah full pellet, ada yang pakai mix limbah. Jadi sebagian atau berapa persen pellet, nah berapa persen pakan limbah, karena memanfaatkan limbah industri pengolahan seperti pemotongan ayam atau piretan ikan. Nah, itu bisa diolah untuk pakan ikan. Jadi seperti itu. Oke, baiklah. Untuk tempat pembudidayaan di sini kira-kira luasnya lahan ini berapa meter ya, Pak? Kalau untuk luas sementara ini, karena ini di zona pembenihan, jadi kurang lebih sekitar 900 meter persegi. Nah, untuk zona pembesaran kita ada di luar sini dengan jumlah luas yang nggak bisa diperkirakan. Jadi Ya. bermacam-macam ya, Pak? Ya, karena kita itu secara skala grup. Oh iya. Ada yang nanganin satu wilayah itu 5.000 meter, bahkan ada yang mendekati 1 hektar. Jadi tergantung ya masing-masing kemampuan dari para pembudidaya, seperti itu. Oke Pak, untuk menyebar ke para petani itu ikannya dalam ukuran berapa minimalnya gitu? Kalau dari kita di sini pembenihan itu mulai dari ukuran 2-3 cm. Nah, itu udah dikirim ke para pembudidaya pembesaran. Nah, mereka itu membesarkan dengan durasi waktu antara mulai dari 23 itu ada yang mencapai 2,5 bulan, bahkan nyampe ke 3 bulan. Itu udah masa panen. Sebagian ada yang ukuran masuk konsumsi. Nah, ada yang masuk ke pemancingan. Yang masuk ke konsumsi pasar itu umumnya dari mulai 6 sampai 10. Nah, kalau lebih daripada 10 itu masuk ke petani pembesaran juga, istilahnya di sini petani sangkal. Nah, ada yang lebih gede di atas 6, ukuran itu per kilo antara 5 sampai 1 sampai 5 ekor per kilo itu masuk ke areal pemancingan dan industri pengolahan piretan ikan lele atau apalah seperti itu. Oke, baiklah. Baiklah, seperti yang sudah kita tahu, cara proses dari pembenihan sampai lele dewasa itu seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh saya kepada Bapak Aan, pemilik pembudidaya ikan di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan bisa konsultasi ke sini, Pak. Boleh. Boleh. Mau skala iseng, hobi ataupun skala serius dalam berusaha, tergantung pilih speknya mau gimana. Oke guys, itu udah rekomendasi. Spek termudah dalam budidaya ikan, kalau untuk iseng itu jangan banyak-banyak, cukup 3 ekor, masukin ke botol aqua galon. Oke, boleh dicoba triksnya guys. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bapak Aan sama Bapak Bahrudin juga untuk ilmunya yang dikasih. Nih, sangat bermanfaat. Ya, bisa menambah informasi kita semua dan wawasan. Oke, baiklah, sekian dari kami semua. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.